Oke, sebelumnya saya buka dulu. Selamat sore untuk Budian dan juga teman-teman. Sebelumnya kami dari kelompok Metka akan melakukan presentasi nih tentang project yang udah kita buat. Tapi sebelum kita masuk ke presentasinya, tentunya kita harus kenalan dulu ke teman-teman yang udah ada di belakang Metka ini. Yang pertama di sini kami punya Andri Zevrinaldi, kemudian ada aku sendiri, ada Lasman, kemudian di sana juga ada Aziz, ada Sultan juga, dan yang terakhir ada Novaldi. Nah, sebelumnya nih kita harus tahu dulu nih kenapa Metka itu ada, kenapa Metka itu bisa ada sih di matkul RPL ini gitu. Nah, jadi pada dasarnya Metka itu merupakan sistem yang tentang sebuah aplikasi kesehatan gitu, yang dimana dia basisnya adalah web, yang dimana tujuannya itu untuk membantu nih kita untuk orang-orang yang masih minim banget nih tentang kesehatan. Jadi di aplikasi ini nanti ada nih fitur-fitur yang mudah dan nggak terlalu pusing sebenarnya untuk digunakan untuk bagi manusia-manusia yang masih awam. Jadi itulah kenapa Metka itu hadir. Nah, setelah ini kita akan masuk ke materinya yang dimana akan dijelaskan oleh Novaldi tentang use case diagram. Boleh, silakan Novaldi. Oke, terima kasih Lasman. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian use case diagram. Jadi bisa dilihat di use case diagram ini kita memiliki 4 aktor. Yang pertama ada pasien, lalu dokter, admin RS, dan admin berita. Lalu untuk bagian sign up, itu cuma bisa dilakukan oleh pasien. Untuk login, 4 aktor bisa melakukan login. Info RS cuma 2, yaitu pasien dan dokter. Berita kesehatan juga pasien hanya dan dokter. Lalu untuk membuat janji dengan dokter itu pasien, membuat reminder juga cuma pasien. Lalu untuk mengelola info rumah sakit, itu hanya dilakukan oleh admin RS. Lalu bagian mengelola berita kesehatan itu hanya bisa dilakukan oleh admin berita. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Andri. Oke, terima kasih Novaldi. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang kelas diagram. Nah, di sini itu kita yang pertama ada user, di mana pada atribut user itu ada akun ID, ada nama, ada username, email, dan password. Di sini kita menggunakan 4 user, yaitu ada pasien, dokter, admin RS, dan admin artikel. Pada pasien tersebut, dia bisa melakukan register, kemudian bisa melakukan login, kemudian bisa mengajukan keluhan, membuat reminder, melihat artikel, dan melihat info RS. Sedangkan pada admin RS, dia bisa melakukan login, tambah dokter, hapus dokter, dan kelola info RS. Kemudian pada admin artikel, dia bisa melakukan login dan kelola artikel. Selanjutnya pada dokter, yaitu ada atributnya yang pertama dokter ID, ID RS, nama dokter, NIP, spesialisasi, tempat RS, foto dokter, email dokter, password dokter, dan email admin RS. Sedangkan dokter tersebut bisa melakukan login, terima atau tolak keluhan, dan melihat info RS. Kemudian, pada info rumah sakit, yaitu rumah sakit, terdapat atribut yang pertama RSID, kemudian ada nama RS, ada alamat RS, telepon RS, foto RS, deskripsi dari RS tersebut, kemudian dan email admin RS. Selanjutnya itu pada tabel transaksinya itu ada ajukan keluhan. Di sini ada atributnya, yang pertama itu tiket keluhan, ID user, ID dokter, email pasien, nama pasien, email dokter, dan nama dokter. Dan yang terakhir yaitu ada artikel. Pada artikel itu atributnya yang pertama artikel ID, ID user, judul, kategori, cover artikel, paragraf, dan email admin artikel. Selanjutnya, fitur yang ada pada aplikasi Metka ini akan disampaikan oleh Aziz. Pada Aziz disilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan fitur-fitur yang ada pada aktor-aktor pada tugas kali ini. Yang pertama, aktor pasien. Di sini ada 4 fitur. Yang pertama, bisa membuat reminder, lalu mengajukan keluhan ke dokter. Yang ketiga, membaca artikel. Yang keempat, melihat info RS. Selanjutnya, aktor dokter, yaitu ada 3 fitur. Yang pertama yaitu melihat keluhan pasien, yang kedua menerima atau menolak pengajuan keluhan dari pasien, yang ketiga melihat info RS. Selanjutnya admin artikel, ini ada 2 fitur. Yang pertama menambah artikel dan yang kedua menghapus artikel. Yang aktor selanjutnya admin RS ada 3 fitur juga, melakukan edit info RS, menambah dokter, menghapus dokter.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk demo, izinkan saya untuk ganti share screen. Bisa share screen. Buka. Bisa coba buka pintu. Ada kendala koneksi. Saya aplikasi sama udah. Lagi hotspot. Udah. Jadi pakai wifi kos bidan bisa. Bisa. Oke, di sini untuk implementasi dari webnya. Di sini langsung masuk ke laman login. Di sini karena belum memiliki akun, kita membuat akun terlebih dahulu di laman register. Saya masukkan nama saya sendiri, yaitu Sultan. Maksudnya namanya Sultan dengan username juga Sultan. Ke laman login lagi, masukkan akun yang sudah dibuat tadi. Izinkan saya ulangi lagi. Makanya yang sudah diinputkan tadi pada bagian ini atau homepage ini terdapat fitur yaitu reminder yang dapat menambahkan reminder misalnya untuk mengingat minum obat. Setiap hari setelah masuk dapat dilihat di sini sudah masuk ini remindernya dan kita submit. Kemudian pada sebelahnya ada buat janji. Pada buat janji kita masuk laman buat janji untuk sebelum mengajukan keluhan kepada dokter yang ingin dikeluhkan. Misalnya saya ingin mengeluhkan penyakit jantung saya. Ajukan ke dokter Heisenberg yang spesialis jantung. Dapat ke laman berikutnya, dapat laman selanjutnya. Dan pada homepage terdapat rumah sakit. Rumah sakit ini yang kami tampilkan adalah rumah sakit Panti Rapih yang berada di Yogyakarta. Dapat juga deskripsinya. Pada detailnya terdapat beberapa tombol untuk ke website rumah sakitnya. Seperti itu. Kemudian pada di bawahnya terdapat artikel menarik itu
misalnya kita klik ini, dapat detail artikelnya. Dapat juga diakses dari navbar berikut. Dan dapat juga diklik selengkapnya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk admin, kita login terlebih dahulu. Kita masuk ke admin info rumah sakit. Dapat dilihat terdapat info rumah sakit yang terdapat nama, alamat, dan nomor telepon. Dapat kita edit rumah sakitnya, alamatnya juga, kemudian nomor teleponnya, deskripsinya, dapat mengunggah dapat mengunggah foto, itu. Kemudian dapat info dokter yang sudah diinputkan terlebih dahulu, dapat kita tambahkan nama dokternya, misalkan Dokter Lutfi, IP-nya, ini spesialisasinya umum, jadi rumah sakit Panti Rapih, email dokternya Lutfi, fotonya menggunakan link update akan bertambah dokternya. Selain itu juga dapat dihapus ada dokternya. Kemudian admin artikel, dapat laman artikel yang sudah ditambahkan dan dapat juga dihapus. Sekian demo dari kami. Maaf, ada yang terlewat. Bagian dokter, misalnya Dokter Heisenberg, terdapat keluhan-keluhan dari pasien yang sudah dimasukkan. Dan juga dapat mengakses ke info rumah sakit. Sekian dari demo. Saya kembalikan ke Tasman. Oke teman-teman, jadi ya seperti itu dari demo yang udah diperlihatkan oleh tim dari Medka. Nah sekarang nih kita masuk ke bagian Q&A atau tanya jawab. Mungkin karena durasi saya batasi dengan 3 pertanyaan aja. Silakan bagi yang mau bertanya, saya tunggu di 5 menit ke depan. Jika nggak ada, kami akan tutup. Silakan.